Kasus kali ini adalah kehamilan pada usia 23 minggu yang dirujuk dengan air ketuban yang berlebihan ya. Istilahnya polihidramnios. Poli itu artinya banyak, hidramnios artinya air. Jadi air ketuban yang berlebihan. Ya, jadi sekarang kita harus mengamati satu persatu, kita cari semuanya. Karena memang polihidramnios itu paling sering terjadi pada kasus bayi-bayi yang mengalami gangguan menelan, gangguan saluran cerna, gangguan pada saluran pembuangan akhir, anus, atau biasanya kasus pada bayi-bayi kelainan genetika, ya. Terutama kasus-kasus seperti trisomi 21, 18, ya. Hanya ini kita cari dan kita telaah, kita amati dengan teliti. Jadi si ibu ini tidak ada riwayat apapun ya. Hanya begitu kita lihat kenapa air ketubannya banyak sekali gitu. Pemikiran kita, apakah ada gangguan fungsi pencernaan, fungsi menelan ya. Jadi kalau bayi tidak bisa berproses menelan itu kan jadi dia hanya kencing saja, maka air ketubannya jadi banyak karena dia tidak bisa menelan air ketubannya. Jadi air ketuban itu kan produk dari kencingnya bayi sendiri. Habis kencing, dia minum lagi, dia kencingi, dia minum lagi, begitu seterusnya. Tapi kalau akhirnya bayinya tidak bisa menelan, ya air ketubannya jadi meludak berlebihan begitu. Ini kita lihat, kita amati struktur tangan dulu ya. Kebetulan tangan terlihat juga posisi telinganya normal. Tidak ada kita kecurigaan posisi telinganya melorot, apa bentuk telinganya aneh-aneh ya. Jadi satu persatu marker penanda kalau ada kelainan kita cari dulu. Nah, kemudian ini kita mau cari kaki. Apakah ada sesuatu masalah di kaki? Juga kita lihat tali pusatnya ya. Arus darahnya bagus. Ya, tidak ada suatu kondisi yang bermasalah. Nah, kita amati bagian kaki. Khawatirnya ada suatu masalah di bentuk kaki mungkin. Ternyata kaki juga aman, tidak ada masalah, bentuk kakinya bagus. Ya, jadi dari satu persatu marker yang kita cari nggak ada kelainan. Terus kita lanjutkan, jadi bentuk kaki sudah, kaki normal. Terus mungkin kita masuk ke jantung dulu. Nah, ini jantung. 4 ruang jantungnya bagus, tidak ada masalah. Aliran darah jantung juga bagus. Jadi 4 ruang jantung, 2 bilik, 2 serambinya normal. Kita cari ke otak. Biasa kalau kelainan seperti trisomi 21 itu bentuk kepalanya bunder. Ini bentuk kepalanya bagus, struktur otak semuanya normal, seimbang ya. Struktur otak kiri kanan semuanya normal. Ya, kita tidak ada melihat kelainan apa-apa. Struktur otaknya normal. Ya, kita lihat simetri otaknya juga bagus. Struktur otak semua normal ya. Terus kita amati coba ini bagian telinga. Posisinya kembali kita lihat, bentuknya juga. Nah, posisi telinga dan bentuk telinga sempurna. Kalau anak-anak kelainan genetik itu telinganya melorot ya ke bawah. Tuh lubang telinganya juga terlihat jelas. Jadi ini struktur yang normal. Jadi kita tarik garis dari sudut mata ke belakang, jadi posisi daun telinga ada di atas garis. Ini posisi telinga yang normal ya, ear set positionnya normal. Jadi ini belum menjawab kenapa air ketubannya berlebihan. Nah, coba kita amati bentuk tangan sekali lagi.
apakah ada kelainan pada bentuk tangan. Nah, ini sejauh kita lihat bentuk tangannya normal, tidak ada jari-jari tangan yang aneh-aneh ya, meskipun kelihatan seperti bentuk cakar, tapi ini bentuk normal, ini bentuk tangan yang tidak ada kelainan. Jadi kita belum menemukan ada sesuatu masalah apapun. Nah, saya mau lihat tulang belakangnya, kita lihat. Jadi ini kita belum bisa menjawab kenapa bayi ini ketubannya berlebihan ya. Nah, kita coba lihat. Tulang belakang ini bayinya bergerak aktif, terus tidak mau diam. Sementara kalau kita mau melihat tulang ya kita harus fasenya dia benar-benar tenang ya. Jadi bisa melihat bentuk tulang belakang dengan sempurna. Nah, ini kita sudah lihat nih bentuk tulang belakangnya bagus. Tulang belakangnya lurus, nggak ada yang bengkok. Tulang-tulang rumahnya rusuknya juga bagus, penulangan tulangnya bagus. Jadi tidak ada marker yang kita mengarah suatu kelainan hingga pemeriksaan sampai ini lambung terlihat. Jadi lambung itu permasalahan utama kalau ada air ketuban berlebihan. Ini lambung terisi, artinya kan bayinya bisa menelan ya. Tuh kandung kencingnya terisi, artinya bayinya bisa pipis dengan normal, tidak ada masalah. Fungsi ginjal juga bagus. Nah, ini kita lihat kelamin. Nah, sekali lagi kalau minggu 2-3 belum turun ya buah sakarnya ya. Bayi laki-laki itu buah sakar atau testis baru akan turun ke kantong buah sakar itu nanti di minggu 29 lewat. Jadi kalau minggu 23 ya buah sakar belum turun ya. Itu normal. Bayi laki-laki juga tidak ada kelainan. Nah, itu anus di bawahnya kelamin terlihat jelas anusnya. Artinya kan tidak ada permasalahan dari lubang anus. Khawatirnya kasus bayi tidak punya anus kan bisa ya. Ini anusnya tuh, lubang anusnya kelihatan jelas, itu anusnya ada. Jadi kita tidak melihat ada aneh-aneh sampai pemeriksaan sudah sampai semuanya ini. Nah, kalau begitu kecuriganya kenapa? Kemungkinan bayinya besar. Minggunya 23. Nah, sebenarnya berapa minggu dia ini? Jangan-jangan bayinya melonjak beratnya terlalu berlebihan gara-gara ibunya diabetes atau kencing manis. Pada ibu-ibu yang kencing manis bayinya cenderung besar. Maka kalau bayi besar ya kencingnya banyak, minumnya banyak, maka air ketubannya juga berlebihan. Nanti kita ukur satu-satu. Ini tulang hidungnya normal, jadi tidak ada kelainan sama sekali, kelainan fisik pada bayi ini meskipun air ketubannya berlebihan. Ya, jadi ini suatu contoh kasus di mana air ketuban banyak tapi bayinya normal, tidak ada masalah. Biasanya kita temukan pada bayi-bayi yang luar biasa besar, ekstrim gitu ya. Nah, lihat ini tampak luar bayinya normal, bergerak aktif ya. Tidak ada lilitan di leher. Ini bayinya sebenarnya baru 23 minggu, nanti kita ukur. Jadi nanti begitu kita ukur ternyata ini bayinya lebih gendut 3 minggu dari ukuran yang kita ketahui ya. Bukan masalah salah menghitung ukuran, tidak. Dari awal kita punya bukti ukuran yang paling awal itu yang paling benar. Ternyata bayinya ini memang sesuai height-nya 23 minggu, tapi ukuran-ukuran bayinya, ukurannya besar-besar. Ya, jadi yang kita ukur ini bayi besar. Sebenarnya 23 minggu tapi ukurannya sudah melonjak 3 minggu lebih gendut. Nih, ukuran kepala saja sampai 27-28 minggu. Bayangkan, jadi bayinya kan besar sekali nih. Minimal 8 ons ini. Padahal ukuran biasa kan baru 4 ons. Ya, jadi ibu-ibu hati-hati kalau bayinya besar, dia kemihnya banyak, polihidramnios, air ketuban berlebihan. Makanya hati-hati ya mengkonsumsi gula dalam kehamilan. Jangan sampai diabetes gak ketahuan, misalnya seperti kasus ini. Ya jadinya bayinya besar, untung tidak ada masalah. Jadi harus segera dia diet karbohidrat ya, jangan sampai bayinya tumbuh berlebihan dengan berlebihan berat badan. Janin semuanya normal.